yang mana Islam sangat menekankan terjalinnya hubungan antar sesama itu dengan penuh kebaikan, penuh keakraban dan kerukunan, tercipta sebuah ketentraman, menghindari sebuah ketegangan dan ketersinggungan. Untuk itu, dalam rangka menjalin hubungan antar sesama yang harmonis serta untuk menghindari ketersinggungan di antara sesama, perlu kita kedepankan sebuah akhlakul karimah dalam pergaulan dan hubungan di antara kita sehari-hari, dan menjaga sikap dan tutur kata dalam setiap pergaulan. Jangan karena sekarang kita kaya lantas semua dianggap hina. Jangan pula karena kita sekarang menjadi orang besar lantas kita memberlakukan orang semena-mena dan seenaknya. Ingatlah bahwa kehidupan ini bagaikan roda yang berputar, di mana sekarang kita kaya raya, bisa juga esok kita miskin. Sekarang kita jadi orang besar, bisa jadi esok kita orang yang kecil dan terhina. Na'udzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farrada at-taubata wa harrama al-israr. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, katibul athar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu safwatul akhyar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sadatil abrar. Amma ba'd, faya ibadallah, faya ayyuhal mu'minun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala, qawlun ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqatin yatba'uha adha, wallahu ghaniyyun halim. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di mimbar yang mulia ini dan di tempat yang suci dan berkah ini, marilah kita bersama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sekuat tenaga, menjalankan segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa-apa yang dilarang oleh Allah. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Oleh karena itu, dengan bekal iman dan takwa, mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah, diberikan oleh Allah kebahagiaan fid dunya wal akhirah, dan nantinya kita membawakan predikat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, perlu kita pahami bersama bahwa kita semua ini adalah makhluk sosial yang saling berkaitan dan saling membutuhkan serta saling ketergantungan satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, hakikatnya setiap manusia mempunyai hak yang sama, yaitu berhak mendapatkan perlakuan yang baik, dihormati dan dimengerti oleh yang lainnya. Namun jangan dilupakan bahwa kita juga mempunyai kewajiban yang sama pula, yaitu sama-sama berkewajiban menghormati orang lain, bersikap baik terhadap sesama dan menebar kesejukan perilaku dengan siapapun saja. Terlebih lagi kita sebagai umat Islam yang beriman, di mana agama Islam
telah mengajarkan dan memberikan pedoman serta aturan seluruh aspek kehidupan ini, terutama aspek sosial, yang mana Islam sangat menekankan terjalinnya hubungan antar sesama itu dengan penuh kebaikan, penuh keakraban dan kerukunan, tercipta sebuah ketentraman, menghindari sebuah ketegangan dan ketersinggungan. Untuk itu, dalam rangka menjalin hubungan antar sesama yang harmonis serta untuk menghindari ketersinggungan di antara sesama, perlu kita kedepankan sebuah akhlakul karimah dalam pergaulan dan hubungan di antara kita sehari-hari, dan menjaga sikap dan tutur kata dalam setiap pergaulan. Jangan karena sekarang kita kaya lantas semua dianggap hina. Jangan pula karena kita sekarang menjadi orang besar lantas kita memberlakukan orang semena-mena dan seenaknya. Ingatlah bahwa kehidupan ini bagaikan roda yang berputar, di mana sekarang kita kaya raya, bisa juga esok kita miskin. Sekarang kita jadi orang besar, bisa jadi esok kita orang yang kecil dan terhina. Na'udzubillah. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk itu marilah kita introspeksi sikap kita selama ini kepada orang lain. Bagaimana tingkah laku dan perbuatan kita dengan sesama? Terlebih lagi bagaimana tutur kata kita selama ini dengan orang lain? Ada pepatah mengatakan, jarhul kalami as'abu min jarhit taham. Orang yang tersinggung hatinya dengan ucapan itu lebih parah daripada ditusuk dengan anak panah. Oleh karena itu para hadirin, marilah kita jaga tutur kata kita kepada sesama agar supaya tidak menimbulkan ketersinggungan bagi orang yang mendengarkannya, sebab lidah itu lebih tajam daripada pedang. Karena ketajaman lidah mampu menggores luka hati yang sangat dalam dan dapat menimbulkan rasa sakit seluruh tubuh yang berkepanjangan. Berbeda dengan ketajaman pedang yang hanya mampu menggores luka di luar dan bisa sembuh dengan seketika. Dan perlu juga kita ketahui para hadirin bahwa dan apa yang keluar dari lidah atau mulut merupakan cerminan apa yang ada di dalam hatinya. Ada pepatah lagi yang mengatakan, innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ilal lisan alal fuadi dalilan. Sesungguhnya tutur kata itu ada di dalam hati, sedangkan lidah merupakan gambaran apa yang ada dalam hati. Untuk itu, apabila hati kita sudah dilumuri dengan berbagai macam prasangka buruk, suudzon, maka ia akan selalu merekam dan melihat kesalahan dan kekeliruan orang lain. Ibarat semut di seberang lautan akan tampak, akan tetapi gajah yang di depan mata tidak kelihatan. Artinya dia akan selalu mengoreksi kesalahan orang lain, namun kesalahan sendirinya tidak dimengerti. Kalau sudah demikian, muncullah sifat hasud, sifat dengki, sifat riya, bahkan takabur. Merasa dirinya paling benar dan tak pernah berbuat dosa, merasa paling suci dan pada orang yang lain. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, adanya pertengkaran, permusuhan, saling dengki, terputusnya tali silaturahmi di antara kita semuanya rata-rata disebabkan oleh mulut kita yang kurang terjaga ini. Mulut yang kurang menyejukkan dan menimbulkan rasa sakit di hati. Namun sebaliknya, bila hati kita ini terhiasi berbagai sifat terpuji, selalu husnudzon pada orang lain,
maka tentu saja yang keluar dari mulutnya adalah kata-kata yang indah, penuh hikmah dan membawa kesejukan, ketentraman serta kedamaian serta kebahagiaan bagi yang mendengarkannya. Dari situlah orang lain akan menaruh rasa hormat, sehingga terjadilah rasa saling menghormati, yang muda menghormati yang tua, sebaliknya yang tua mengasihi yang muda, yang pada akhirnya tercipta hubungan yang indah di antara kita, dan semua itu bisa terwujud jika lisan ini selalu terjaga. Dengan demikian para hadirin, mudah-mudahan sikap yang masih belum sempurna dan mulut kita yang masih belum terjaga ini tidak sampai menyakiti hati orang lain. Dan mudah-mudahan ibadah yang kita laksanakan, baik yang sunnah lebih-lebih yang wajib, senantiasa diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bekal akhirat kita mendapatkan predikat husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi ulumina, Allahumma barik lana fi umurina, Allahumma barik lana. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amaru. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-muta'ali 'anil musyarikati wal musyakalati li sairil bashar, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhun nabiyyul mu'tabar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah subhanahu shalla 'alan nabi qadiman. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ghafirudz dzunubi wal khati'at ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.